Hai, kali ini kita akan belajar tema 2 subtema 4 pembelajaran 1. Benny bersama teman-temannya sudah sampai di pantai. Bu guru bersama siswa bercengkrama. Amati gambar di bawah dengan cermat. Kira-kira apa cerita yang cocok untuk gambar di atas? Coba kalian pikirkan. Sekarang perhatikan percakapan berikut ini. Anak-anak, kita sekarang sudah di lingkungan pantai. Bagaimana perasaan kalian? Kami sangat senang, Bu. Sekarang silahkan bermain dulu. Tetapi tidak boleh jauh-jauh. Paham anak-anak? Paham, Bu. Saya ingin bermain layang-layang. Boleh, Benny. Kalau kami ingin menulis-nulis di pasir, Bu. Silahkan. Tetapi ingat, jangan terlalu dekat dengan tepi pantai ya. Baik, Bu. Sebelum bermain, Ibu mau bertanya, benda apa saja yang ada di pantai? Kapal, pancingan, keranjang ikan, jaring, pelampung, dan sampan, Bu. Pasir, batu, air, dan kerang, Bu. Balon dan layang-layang, Bu. Pintar anak-anak Ibu semua. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang mari kita jawab pertanyaan berikut sesuai dengan isi percakapan. Nomor 1. Bagaimana perasaan siswa ketika sampai di pantai? Perasaan siswa ketika sampai di pantai adalah sangat senang. Selanjutnya, mari kita bersama-sama bernyanyi lagu Layang-Layang. Let's go! Selanjutnya, Benny dan Siti sedang menghitung layang-layang. Mari kita baca percakapan mereka dengan cermat. Aku pernah membaca tentang membagi dengan bilangan 1. Bagaimana hasilnya? Bagaimana kalau kita coba? Wah, ide yang bagus. Nah, kita kan sedang menghitung layang-layang. Di tanganku sudah ada 6 layang-layang. Kalau aku bagikan 6 layang-layang kepada Benny, berapa banyak layang-layang yang Benny terima? Langsung kita buktikan ya. 6 dibagi 1 sama dengan 6. Kalau begitu, suatu bilangan jika dibagi 1, hasilnya bilangan itu sendiri ya. Dan sekarang, mari kita selesaikan soal berikut dengan teliti. Nomor 1. Kakek Benny memiliki 5 layang-layang. Layang-layang itu akan diberikan kepada Benny. Berapa banyak layang-layang yang diperoleh Benny? Jawab. 5 dibagi 1 sama dengan 5. Jadi, layang-layang yang diperoleh Benny adalah 5 layang-layang.
Sangat mudah untuk membagikan bilangan dengan angka 1. Yang perlu kamu ingat adalah semua angka bila dibagi dengan 1, hasilnya adalah angka itu sendiri. Berikutnya, Benny dan Siti sedang menghitung layang-layang. Mari kita baca percakapan mereka dengan cermat. Ada satu lagi yang aku temukan. Wah, hebat. Apakah itu? Nah, begini. Tadi Benny punya 6 layang-layang. 6 layang-layang itu dibagikan ke 6 orang, yaitu aku, Mei, Dayu, Lani, Udin, dan Edo. Berapa layang-layang kami dapatkan masing-masing? 6 dibagi 6 sama dengan 1. Masing-masing mendapatkan 1 layang-layang. Benar sekali. Artinya, jika bilangan dibagi bilangan itu sendiri, hasilnya 1. Wah, Siti hebat ya. Sekarang mari kita kerjakan soal berikut dengan teliti. Nomor 1. Tante Benny membeli 7 gulung benang. Sampai di rumah, benang tersebut dibagikan kepada 7 keponakannya. Berapa gulung benang yang diperoleh masing-masing keponakannya? Jawab, 7 dibagi 7 sama dengan 1. Jadi, benang yang diperoleh masing-masing keponakannya adalah 1 gulung benang. Sekarang, mari kita isi bagian percakapan yang masih kosong. Ada 32 bingkai layang-layang yang akan dibagikan kepada 4 orang. Setiap orang mendapatkan bingkai sama banyak. Berapa banyak bingkai pada setiap orang? 32 dibagi 4 sama dengan 8. Jadi, banyak bingkai pada setiap orang adalah 8. Selanjutnya, mari kita lanjutkan dengan membaca teks percakapan berikut bersama-sama. Di kakimu ada kerang kecil. Bukankah kita ada tugas membuat karya hiasan dengan bahan alami? Bagaimana kalau kita ambil kerang untuk membuat figura? Wah, ide yang bagus, Benny. Aku lupa ciri-ciri karya hiasan dengan bahan alami. Apa kamu masih ingat, Benny? Masih. Di antaranya menggunakan bahan kering. Bahan terdapat di alam bebas. Karya hiasan didominasi dengan bahan alam. Berarti bahan yang kita butuhkan untuk karya figura nanti adalah kerang ya. Kemudian apa saja alatnya? Alat yang bisa kita gunakan adalah lem untuk menempelkannya dan kertas karton sebagai tempat menempelkannya. Namun bisa juga ditambahkan dengan bahan lain seperti daun kering, biji tumbuhan yang berwarna, dan lainnya. Dari percakapan yang kita baca, dapat disimpulkan bahwa bahan alam adalah bahan yang terdapat di alam bebas. Contohnya, biji-bijian, kerang, daun-daunan, ranting, dan masih banyak contoh yang lainnya. Tema 2, subtema 4, pembelajaran 2. Benny ingin bermain pasir. Ia akan membuat istana pasir. Mari kita baca bersama-sama teks bacaan berikut ini. Istana pasir. Istana pasir adalah bermain membuat bangunan istana terbuat dari pasir. Bahan utama yang digunakan adalah pasir dan air. Istana pasir biasanya dibuat di pantai. Membuat bangunan dari pasir dilakukan oleh anak-anak dengan menggunakan ember dan sekop. Tetapi orang dewasa sering membimbing dalam membuat istana pasir. Bahan lain yang digunakan dalam kegiatan adalah salju. Ada 2 jenis istana pasir. Pertama, khas
istana pasir. Terdiri dari beberapa jenis dasar dengan beberapa jenis menara atau satu menara di atas. Kedua, tetes, istana pasir. Pasir yang sangat basah diteteskan di atas pasir basah lainnya dan menciptakan menara gumpalan pasir. Sekarang, mari kita buat 5 pertanyaan tentang teks bacaan di atas. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan istana pasir? Selanjutnya, mari kita jawab pertanyaan berikut sesuai dengan isi teks bacaan. Nomor 1. Apa bahan utama membuat istana pasir? Bahan utama membuat istana pasir adalah pasir dan air. Anak-anak, kita hentikan dulu kegiatan bermainnya. Nanti bisa disambung lagi. Sekarang kita melakukan pengamatan tentang benda yang ada di pantai dan benda yang digunakan untuk membuat istana pasir. Ya, Bu. Mari kita buat laporan pengamatan. Keragaman benda di pantai. Alat dan bahan, air, pasir, ember, sekop, dan kerang. Perhatikan petunjuknya. Sekarang mari kita tuliskan hasil pengamatan. Nomor 1. Nama benda, air. Ciri-ciri benda. Bentuknya berubah-ubah. Dapat mengalir. Nomor 2. Nama benda, pasir. Ciri-ciri benda. Sangat kecil dan lembut. Berdasarkan pengamatanmu, kelompokkanlah yang termasuk benda tetap dan benda yang tidak tetap. Berikan tanda centang untuk benda yang tetap. Pasir, tetap. Selanjutnya, mari kita bersama-sama membaca teks percakapan berikut dengan seksama. Dayu, Lani, apa itu sampah kalian yang berserakan? Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Apalagi di tempat umum. Buanglah sampah di tempat sampah. Maaf, Benny, tetapi itu bukan sampah kami. Benarkah itu, Dayu? Tepat sekali yang disampaikan Benny. Selain itu, apa aturan yang harus dipatuhi di tempat umum, terutama di pantai? Tidak boleh mendekati pantai tanpa pengawasan orang dewasa, Bu. Kalau aturan di rumah bagaimana, Bu? Tetap, kita harus menjaga kebersihan rumah. Sampah dimasukkan ke dalam tong sampah. Dimanapun kita berada, sampah harus dimasukkan ke dalam tong sampah. Bagaimana kalau kita praktekkan membersihkan pantai dan membuang sampah di tempat sampah? Setelah selesai, kita akan bermain domba serigala. Hore! Berikutnya, mari kita diskusikan apa saja aturan di rumah. Nomor 1, mandi 2 kali sehari. Nomor 2, sekarang amatilah gambar berikut ini. Kemudian, mari kita menceritakan kembali cara melakukan permainan domba serigala. Cara melakukan permainan domba serigala adalah harus ikut hompimpa. Pagar membentuk lingkaran. Anak-anak yang menjadi pagar berdiri dan saling berpegangan tangan. Domba awalnya berada di tengah lingkaran. Serigala berupaya mengejar domba, baik dalam lingkaran maupun dalam kandang. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Air hangat dicampur gula. Tetap semangat dan rajin berdoa. Bye-bye.